Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1003 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter 1003 berjudul Malam di Atas Papan. Judul tersebut diambil dari suatu istilah dalam permainan shogi. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kaido yang dipukul oleh Luffy menggunakan Gomu Gomu no Kongetling secara terus-menerus. Pukulan dari Luffy sangat kuat, tapi tentu bukan masalah besar bagi Kaido yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Setelah menggunakan jurus tersebut, haki Luffy habis sehingga butuh waktu 10 menit untuk memulihkan diri. Melihat Luffy dalam kondisi seperti itu, Big Mom bermaksud menyerang Luffy menggunakan teknik tebasan bernama Hanaba, tapi Zoro memblok serangan milik Big Mom. Selama pertarungan di atap istana berlangsung, Zoro sudah berulang kali membantu dan melindungi Luffy, sehingga peran Zoro ini sangat penting bagi Luffy. Kemudian, setelah Zoro mengganggu Big Mom yang mencoba menyerang Luffy, sekarang giliran Law yang menyerang Big Mom. Dia memakai teknik counter shock. Dari sini, berarti para generasi terburuk sudah mulai membagi fokus mereka untuk serius melawan Big Mom juga, karena sebelumnya mereka hanya fokus kepada Kaido. Memang para generasi terburuk harus bisa membagi fokus dengan baik, karena kalau hanya sibuk melawan satu Yonko saja, maka Yonko yang satu lagi akan menyerang mereka seperti dalam chapter lalu, di mana mereka semua terkena serangan petir dari Big Mom. Sementara Zoro dan Law fokus kepada Big Mom, Kid dan Killer justru diserang oleh Kaido. Kaido menggunakan teknik angin bernama Vortex Wind yang diarahkan kepada Kid dan Killer. Belum diketahui nasib mereka berdua usai diserang Kaido, tapi admin yakin mereka berdua pasti bisa bertahan atau menghindar. Jika terkena pun, mereka pasti akan kembali bangkit karena pertarungan masih cukup panjang. Setelah itu, Kaido melahap Luffy dengan cepat, tapi lagi-lagi Zoro menolong Luffy dengan cara menyerang Kaido memakai teknik Black Dragon Tornado, sehingga Luffy baik-baik saja. Rupanya Kaido terluka usai diserang oleh Zoro, dan akhirnya Kaido menyadari bahwa salah satu pedang yang Zoro gunakan adalah pedang yang dulu dipakai oleh Kozuki Oden. Dari chapter sebelumnya, Kaido sudah menyadari ada yang tidak biasa dengan pedang Zoro. Tapi baru sekarang dia menyinggung itu adalah pedang milik Oden. Semakin jelas bahwa Zoro sudah mulai menguasai pedang Enma, sehingga aura milik Oden mulai terpancar dari pedang Enma, sampai-sampai Kaido bisa merasakan hal itu. Setelah itu, Kaido melancarkan suatu serangan kuat tanpa nama, yang mana serangan tersebut mampu menjangkau area yang luas. Rupanya, dalam manga chapter 1003 ini, kita tidak hanya diperlihatkan keadaan pertarungan di atap istana saja. Cerita juga menyoroti tempat lain di Pulau Onigashima, di mana ternyata ada para anggota CP0. CP0 sedang menganalisis jalannya perang tersebut menggunakan papan. Nah, judul chapter kali ini merujuk kepada kejadian tersebut. Sampai sejauh ini, dari sekitar 30.000 pasukan di pihak Kaido, telah tumbang 3.000 orang. Dan dari sekitar 5.400 pasukan di pihak aliansi Kozuki, telah tumbang 400 orang. Kemunculan CP0 memang cukup mengejutkan. Beberapa waktu yang lalu, CP0 mengadakan pertemuan dengan Kurozumi Orochi di ibu kota bunga. Jika CP0 yang muncul di Pulau Onigashima ini adalah orang-orang yang sama, berarti mereka memang tidak langsung pulang usai bertemu dengan Orochi, melainkan terus mengawasi perkembangan di Wano Kuni sampai akhirnya mereka menyusup ke Pulau Onigashima. Peran dari CP0 dalam Perang Wano sangat menarik untuk dinanti, karena mereka pasti tidak hanya akan menganalisis pertempuran saja, tapi cepat atau lambat mereka pun akan bergerak untuk melakukan sesuatu yang besar. Jika ternyata keadaan di luar perkiraan mereka, tidak menutup kemungkinan CP0 akan menghubungi markas besar Angkatan Laut dan Angkatan Laut pun akan mengirim pasukan ke Wano Kuni. Dengan datangnya pasukan besar Angkatan Laut ke Wano, maka perang Wano ini akan semakin meriah.
Kembali ke pertarungan di atap istana, Kaido akhirnya menggunakan mode hybrid. Tentu tidak perlu diragukan lagi bahwa mode hybrid dari Kaido lebih kuat dan lebih efektif digunakan dalam pertarungan dibanding mode biasa atau mode naga. Besar kemungkinan Kaido akan mulai membalikan keadaan dan bertarung dengan lebih serius dalam mode tersebut. Luffy dan para generasi terburuk yang lain akan mulai mendapatkan kesulitan yang sangat besar setelah ini. Fase seperti ini memang sering terjadi dalam sebuah pertarungan. Di awal pertarungan, musuh akan terpojok. Lalu, dia akan membangkitkan kekuatan yang lebih kuat untuk membalikan keadaan, sehingga tokoh utamalah yang terpojok. Tapi nanti setelah itu, tokoh utama juga akan mulai mengeluarkan kekuatan baru untuk membalikan keadaan lagi. Jadi, sepertinya Luffy dan para generasi terburuk pun masih menyimpan teknik yang kuat untuk dikeluarkan pada chapter ke depan. Lagi-lagi dalam chapter kali ini, banyak hal menarik yang terjadi. Akhirnya, dijelaskan juga sudah berapa banyak pasukan yang tumbang. Dari sekitar 30.000 pasukan Kaido, sudah ada 3.000 orang yang kalah. Sedangkan, dari 5.400 pasukan aliansi Kozuki, baru hanya ada 400 orang yang kalah. Jadi, di sini terlihat bahwa kualitas pasukan Kozuki lebih baik daripada pasukan Kaido. Yang kuat di bajak laut Kaido hanya para petingginya saja. Di sini pun dijelaskan tentang kemunculan CP0 yang pasti akan berdampak besar pada jalannya perang ini. Mereka adalah pasukan elit pemerintah dunia yang tentunya mempunyai wewenang dan juga kekuatan yang besar. Ini juga bisa berpotensi melibatkan Angkatan Laut dalam Perang Wano, karena memang Angkatan Laut bekerja untuk pemerintah dunia. Dan bagian terakhir yang paling menarik adalah, akhirnya diperlihatkan juga mode hybrid dari Kaido. Mode hybrid adalah gabungan antara wujud manusia dan wujud Zoan. Tentu ini akan menjadi mode yang sangat kuat karena ketahanan tubuh Kaido digabungkan dengan daya hancur dari mode Zoannya. Wujud Kaido ini akan sangat sulit untuk dihadapi oleh para generasi terburuk. Nah itu tadi, berbagai hal menarik pada chapter 1003. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.